Wahai iblis, aku tidak peduli tentang 3 cara yang engkau akan beritahukan kepadaku dalam menggoda iman manusia. Beritahukan 2 cara yang engkau sembunyikan dariku dalam menggoda manusia. Baiklah wahai Nuh. Yang pertama, aku akan hembuskan ke dalam hati setiap anak cucu Adam sifat dengki. Karena dengki, aku diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi makhluk yang paling terlaknat hingga yaumil qiyamah. Dan yang kedua, aku akan hembuskan di dalam hati setiap anak cucu Adam, yaitu sifat tamak. Karena sifat tamak inilah aku berhasil membujuk Adam dan Hawa menghalalkan segala hal yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ada satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam dan Hawa. Apa itu? La taqraba hadhihi syajarah. Janganlah engkau dekati pohon buah khuldi ini. Dengan 2 sifat ini, aku dan Adam diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat dengki dan sifat tamak. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait mengenai sifat hasad, sifat dengki, sifat iri, Nabi SAW telah memberitahukan kepada kita semua, iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Wahai manusia, jauhilah dari kalian sifat hasad, sifat dengki, sifat iri. Fa innal hasad ya'kulul hasanat. Karena sesungguhnya sifat dengki, sifat iri akan merusak amal kebajikan kalian. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api yang melahap kayu bakar. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Terkait mengenai sifat dengki, sifat hasad, sifat iri ini, Imam Al-Ghazali, semoga Allah ridha kepada beliau, memberitahukan bila orang mempunyai sifat hasad, sifat dengki di dalam hatinya, maka dia tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah senang ketika orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia mengharapkan agar kenikmatan yang ada pada orang tersebut hilang darinya. Dan sifat dengki ini biasanya ada di dalam hati setiap manusia yang kalah dalam jumlah popularitas, kalah dalam jumlah harta, kalah dalam jumlah ilmu. Yang dihasad, yang didengki, yang diirikan, tentulah orang yang paling banyak ilmunya, tentulah orang yang paling banyak pengaruhnya, tentulah orang yang paling banyak hartanya. Tidak mungkin seseorang merasa dengki, merasa iri kepada orang yang lebih lemah darinya, tidak mungkin. Karena Nabi SAW telah memberitahukan kepada kita, fa inna kulla dzi ni'matin mahsudun. Setiap yang mendapatkan kenikmatan pasti akan dibenci. Orang kalau sudah mempunyai penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit iri di dalam hatinya, maka ketika orang lain berbuat kebaikan, maka dia akan selalu menjelek-jelekannya, memfitnahnya, mencari-cari kesalahannya, bahkan memandang sinis kebaikan yang diperbuat oleh saudaranya. Orang ini akan merasa bahagia, akan merasa senang, akan merasa ridha apabila orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini dicabut kenikmatannya. Inilah sifat dengki, sifat hasad, sifat iri. Lalu yang kedua adalah sifat tamak.
Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam liang kubur. Artinya apa wahai saudara? Apabila seseorang sibuk dalam menumpuk-numpuk hartanya, menumpuk-numpuk kekayaannya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, sehingga ia lupa akan kewajibannya sebagai seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa kewajibannya terhadap sesama. Dia lupa berbuat kebaikan. Dia berbuat zalim kepada dirinya, berbuat zalim kepada Allah, berbuat zalim terhadap saudara-saudaranya. Maka pada saat itu pula Allah akan palingkan cahaya keimanan dari hatinya. Dan Allah akan siksa ia terus menerus sampai orang tersebut masuk ke dalam liang kubur. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sesungguhnya iblis telah berputus asa karena tidak ada satupun dari hamba Allah yang sudi menyembahnya. Namun ingat, iblis tidak akan pernah berputus asa dalam menyesatkan iman manusia, merusak amal-amal ibadah yang dikerjakan oleh manusia. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman harus cerdas dalam menyikapi tipu daya iblis dalam merusak iman manusia. Apalagi kita baru saja melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka jaga nilai ibadah yang telah kita kerjakan, yang kita kumpulkan di bulan suci Ramadan kemarin. Jangan sampai kita terjangkit penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit iri, penyakit tamak di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan. Allah berikan kita taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita bisa selalu istiqamah berada di jalannya. Dan Allah mudah-mudahan membersihkan hati kita ini dari segala penyakit hati. Dan Allah terima segala amal ibadah kita, salat kita, sedekah kita, infak kita, tilawatil Quran yang telah kita baca. Allah terima semua itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.